Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Anda? Pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC memberikan peringatan bahwa pangkalan militer Inggris yang berada di Timur Tengah yang dipergunakan oleh Amerika Serikat untuk menyerang fasilitas Iran dianggap sebagai target yang sah. Hal ini pun memantik tanya apa yang menjadi respons dari pemerintah Inggris dan apakah ini artinya konflik semakin meluas. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Kenana. Pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam juga akan menghadirkan diskusi lain untuk Anda, termasuk informasi dan juga kabar dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, di mana diketahui ratusan warga ini geram dan juga menggeruduk sebuah rumah milik guru ASN yang diduga melakukan tindakan asusila ataupun pencabulan yang dilakukan oleh suaminya sendiri terhadap anak di bawah umur. Kami akan membahasnya untuk Anda selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ke berita yang pertama, pemirsa. Gudang pabrik bahan baku triplek di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dilahap si jago merah Sabtu siang. Diduga kebakaran akibat pembakaran sampah limbah kayu di area pabrik triplek. Api yang membakar pabrik membuat sejumlah karyawan panik berhamburan menyelamatkan diri pada Sabtu pagi. Gudang pabrik bahan baku triplek yang terbakar berada di Desa Kaliaren Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Api muncul akibat sisa pembakaran sampah limbah kayu. Akibat angin kencang, api merembet ke bagian dalam pabrik. Api cepat membesar karena di bagian dalam pabrik berisi material kayu. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Api baru bisa padam oleh petugas kurang dari 1 jam kemudian. Guna antisipasi api muncul kembali, petugas damkar melakukan pendinginan di area pabrik triplek. Hingga saat ini, penyebab kebakaran pabrik triplek masih dalam penyelidikan tim Inafis Polres Kuningan. Sebuah rumah milik lansia di Banjar, Jawa Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat pembakaran obat nyamuk dan turut menghanguskan 1 karung berisi uang tunai jutaan rupiah. Inilah video amatir yang direkam warga ketika api menghanguskan rumah milik Entin di Neglasari, Banjar, Jawa Barat, Sabtu siang. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan. Saat proses pendinginan, petugas menemukan uang di dalam karung dengan jumlah banyak yang hangus terbakar. Pemilik rumah tidak berada di tempat. Akibat peristiwa itu, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Diduga api berasal dari pembakaran obat nyamuk di dekat kasur. Sebuah ruko sembako di Brebes, Jawa Tengah hangus terbakar pada Sabtu dini hari. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2 jam. Warga desa Luwung Ragi, Kecamatan Bula Kamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang tengah terlelap tidur digemparkan dengan peristiwa kebakaran ruko sembako. Peristiwa kebakaran pertama kali diketahui pemilik ruko yang terbangun karena kondisi lampu rumah mati. Namun setelah dicek ternyata terdengar suara percikan api dari dalam tokonya. Kobaran api terus membumbung tinggi dan merembet menghanguskan seluruh isi toko serta rumah yang ditempatinya. Tim damkar Brebes yang tiba di lokasi langsung melakukan penyemprotan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah petugas damkar berjibaku selama 2 jam. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran mencapai lebih dari 400 juta rupiah. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Pelaku pencurian sepeda motor di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, babak belur dihajar massa pada Sabtu pagi. Pelaku tertangkap usai mencuri motor milik warga yang terparkir di teras rumah.
Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di Perum Grand Purwodadi Residen, Desa Semut, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang ini membuka pagar perumahan agar leluasa kabur saat membawa motor curian. Namun saat membawa motor hasil curian, pelaku terpergok warga. Karena panik, ketiga pelaku berusaha melarikan diri. Satu pelaku berhasil tertangkap massa, kemudian menjadi bulan-bulanan hingga babak belur. Petugas Polsek Purwodadi mengevakuasi pelaku beserta barang bukti motor dan beberapa kunci T. Saat ini polisi masih mengejar 2 pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui petugas. Aksi penjamretan menimpa seorang bocah berusia 6 tahun di Boyolali, Jawa Tengah. Kalung emas yang dikenakan korban dirampas saat hendak pulang usai bermain. Aksi pelaku terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku diduga lebih dahulu mengintai korban yang baru saja pulang bermain. Setelah memastikan kondisi sekitar sepi, pelaku mendekati korban dan merampas kalung emas beserta liontin yang dikenakan oleh korban. Setelah berhasil menguasai barang berharga milik korban, pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Korban yang masih berusia 6 tahun tidak mampu memberikan perlawanan. Usai menjadi korban penjamretan, anak tersebut hanya bisa menangis sambil berlari pulang ke rumah yang berjarak beberapa meter dari lokasi kejadian. Total kerugian ditaksir mencapai 4 juta rupiah. Polisi yang mendapatkan laporan langsung mengadakan olah TKP dan melakukan penyelidikan, serta mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti untuk mengungkap identitas dan keberadaan pelaku. Polisi mengimbau kepada orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak saat bermain di luar rumah. Selain itu, orang tua juga diminta untuk tidak memakaikan perhiasan mencolok kepada anak ketika berada di tempat umum demi mencegah mereka menjadi sasaran tindak kejahatan. Tim SAR gabungan mengevakuasi 6 anak buah kapal kayu Genius yang mati mesin dan nyaris tenggelam di Laut Utara Bali Sabtu siang. Sebelumnya, 6 ABK tersebut terombang-ambing di tengah laut dengan menaiki styrofoam. Basarnas dan Satpol Air Polresta Banyuwangi bergerak cepat setelah mendapatkan laporan sebuah kapal kayu bernama Genius yang tengah membawa sembako dengan tujuan ke Pagerungan, Kepulauan Madura, mengalami mati mesin dan nyaris tenggelam. Ketika mencapai koordinat yang sudah terpantau sebelumnya, ke-6 ABK ini bisa langsung dievakuasi ke kapal milik tim SAR dari atas styrofoam yang dirakit menjadi alat penyelamat darurat. Para ABK ini langsung dievakuasi ke Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, dan langsung disambut kerabatnya. Seluruh korban langsung mendapatkan perawatan medis. Beralih ke kabar lainnya, tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian speedboat yang hilang kontak di perairan Teluk Tomini. Sebanyak 13 orang dilaporkan hilang, terdiri dari 11 wisatawan asing dan 2 awak kapal. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian speedboat yang hilang. Pencarian bahkan terkendala ombak yang tinggi. Dari laporan yang diterima tim SAR, speedboat tersebut berangkat dari Sanctum Una Una Dive Resort, Kabupaten Tojo Una Una, Sulawesi Tengah. Speedboat membawa 11 WNA dan 2 awak kapal menuju pelabuhan Marisa Gorontalo. Speedboat berangkat pada Jumat pukul 7 pagi dan diperkirakan tiba di Gorontalo pada Jumat pukul 11 siang. Namun hingga saat ini speedboat tersebut belum ditemukan. Pencarian dibagi dalam 3 tim. Saat Sabtu siang, pencarian dihentikan sementara karena gelombang mencapai 1,5 hingga 2,5 meter. Seorang operator ekskavator tewas setelah tertimbun longsoran tanah dan batu saat bekerja di tambang galian C di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Kecelakaan kerja ini terjadi di Desa Lampoko, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone pada Jumat pagi 24 Juli 2026. Korban bernama Irfan, 32 tahun, saat itu mengoperasikan ekskavator untuk mengeruk material batu di bagian atas lokasi tambang. Secara tiba-tiba, tebing dan batu longsor dan menimpa alat berat yang dikendalikannya. Korban sempat berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari kabin, namun tetap tertimbun material longsor. Sementara itu, kini polisi telah melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi, serta menghentikan sementara aktivitas penambangan di lokasi. Beralih ke kabar dari mancanegara, pemirsa, pada Jumat waktu setempat, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan Iran tidak takut dengan ancaman dan serangan yang telah dilancarkan oleh Amerika Serikat. Dalam pernyataannya kepada wartawan di Cholpon-Ata, Kirgistan, Araghchi mengatakan Iran tidak takut dengan ancaman apapun dan tidak akan menyerah untuk berjuang melindungi hak negara dan warganya meskipun berada di tekanan yang berat. Araghchi mengatakan bahwa meskipun Amerika Serikat telah menyerang dan mengancam Iran, Iran tetap akan melanjutkan dan menjalankan prinsip negara, menjaga kepentingan rakyat, melindungi, serta mempertahankan hak-hak Iran di Selat Hormuz dan Teluk Persia. Sementara itu pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran telah mulai serius untuk menjalin kesepakatan dengan Amerika Serikat. Dalam pernyataannya di Washington DC, Amerika Serikat, Trump mengatakan bahwa Amerika telah memulai diskusi dengan Iran terkait perdamaian perang. Trump mengatakan dalam diskusi tersebut, Iran terlihat lebih serius untuk menjalin kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Meski begitu, Trump mengatakan Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kesepakatan apapun. They sort of have to make a deal, but we are talking to them. I think they're being serious. I think they are being by far the most serious that we've seen them, but that doesn't mean we get there. We'll see what happens. But I always prefer that alternative. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC memberi peringatan bahwa pangkalan militer Inggris di Timur Tengah yang digunakan untuk melakukan serangan ke Iran akan menjadi target yang sah. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber sesaat lagi. Ya, itu tadi pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC memberikan peringatan secara tegas bahwa pangkalan militer Inggris di Timur Tengah yang digunakan oleh pasukan Amerika Serikat untuk menyerang fasilitas Iran dianggap sebagai target yang sah. Ini pun memicu pertanyaan kemudian apa yang menjadi respons dari pemerintah Inggris dan apakah ini artinya konflik semakin meluas. Itulah yang akan kami bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Saya akan sapa satu persatu. Di sebelah saya pemirsa sudah hadir bersama kami Profesor Alexius Jemadu yang merupakan Guru Besar Politik Internasional UPH. Selamat malam Prof. Alex. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Baik, dan sebelahnya pemirsa langsung saja kami juga ingin menyapa, sudah hadir pula satu narasumber lagi, Bang Anton Ali Abbas merupakan pengamat militer Said. Selamat malam Bang Anton, terima kasih sudah hadir. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kita langsung saja menanyakan mengenai perkembangan terbaru yang saat ini telah bergejolak di Timur Tengah. Bang Anton, melihat bagaimana ini ada keterlibatan dari Inggris yang menyediakan pangkalan militernya kepada Amerika Serikat, Bang Anton. Ya, jelas yang satu, ini bukan yang pertama. Ya, jadi pada Maret lalu, Inggris sudah mengizinkan pangkalan Diego Garcia itu untuk dipakai oleh Amerika Serikat. Dan kala itu, tanggal 20 Maret, Iran sudah pernah mencoba untuk menyerang Diego Garcia. Jadi Diego Garcia dari Iran itu sekitar hampir 4.000 km. Agak jauh di luar jangkauan. Misalnya, dicoba 2 kali. Satu jatuh di tengah, satu lagi di intercept. Gitu ya. Jadi kalau bicara tentang
apakah ini baru Inggris terlibat? Jawabannya enggak. Satu. Iya, iya. Kedua, apakah kemudian ancaman ini pepesan kosong? Jawabannya juga enggak. Baik. Gitu. Karena Iran sudah pernah melakukan itu. Walaupun kalau misalnya kan Iran nggak ngasih tahu bahwa ini adalah simbol untuk menyerang ke Inggris daratan Iya. atau ke pangkalan kayak semacam Diego Garcia, ini yang belum tahu. Walaupun kalau misalnya kita bicara tentang ke Inggris daratan itu udah lebih di luar lagi jangkauannya ya, karena sekitar hampir 5.000 km dan sejauh ini misalnya dari Iran belum ada nyampe situ gitu, masih dalam pengembangan. Nah, apakah nanti diuji coba, nah kita juga belum tahu nih. Iya. Gitu. Tapi itu satu. Kedua gitu ya. Jadi ini akan menjadi menarik bahwa satu dia bawa penasaran. Tapi kalau ini dilakukan, ini nanti yang Prof. Alex bisa nanti mungkin menambahkan, apakah ini kemudian menjadi sinyal bahwa NATO ini akan jelas resmi terlibat atau enggak? Gitu. Karena apa? Karena ini upayanya langsung ke jantungnya gitu ya. Jadi langsung ke NATO-nya. Karena selama ini NATO mencoba menjaga jarak, ini bukan perang kita, dan Inggris sendiri kan bilang ini kita masih sikapnya bertahan. Responnya Inggris juga masih coba terukur. Kami sudah siap gitu ya. Jadi nah, ini yang kan kita masih lihat apakah misalnya Iran akan benar untuk menyerang Inggris daratan atau tidak. Karena kalau misal kita lihat pola serangannya Iran dalam seminggu terakhir ini, Iran nggak pernah main-main kalau untuk menyerang pangkalan Amerika Serikat. Seminggu lalu tanggal 17 itu 17 malam itu serentak di 7 negara yang punya pangkalan Amerika Serikat. Ini kan menjadi menarik. Jadi satu ancamannya nggak bisa kita kesampingkan, tapi di sisi lain sejauh ini sih persenjataannya Iran belum ada yang nyampe sana. Dan kita belum tahu apakah misalnya selama jeda ini Iran kemudian mampu melakukan pengembangan, ya kita juga belum tahu. Pangkalan militer Inggris yang berada di Timur Tengah jarak terdekat dengan Iran? Diego Garcia, Itu. 4.000 km, Itu dan yang paling kemarin tuh nggak terdekat. nyampe. Iya, yang terdekat itu 4.000 dan kemarin sudah dicoba nggak nyampe sampai sana gitu ya. Jadi nah, sementara Inggris daratannya itu udah 5.000 gitu ya. Jadi ini yang kalau misalnya nyampe sejauh ini sih belum ada yang nyampe. Tapi kita nggak tahu apakah kemudian Iran sudah menyimpan ada lagi senjata rahasianya gitu yang nyampe ke sana. Ya kita masih belum tahu tentang itu, Mbak Windy. Ya, Prof. Alex, Gini juga menjadi kesinambungan. Bagaimana lantas Anda melihat sikap dari pemerintah Inggris yang kemudian mengeluarkan statement siap untuk mempertahankan diri? Apakah ini juga merupakan sinyalmen mereka juga siap untuk perang jika itu terjadi, ikut terlibat? Ya, Inggris ini kan satu anggota NATO ya. Yang kedua dia juga anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi negara ini juga punya pride ya, Inggris, dan ada pergantian Perdana Menteri ya dari Keir Starmer ke Andy Burnham. Nah, sekarang dia mengizinkan pangkalannya itu untuk dipakai oleh Amerika Serikat, dan ini memancing reaksi dari Iran ya. Nah, mungkin tadi seperti yang kata Pak Anton, dia tidak akan menyerang langsung ke Inggris, tetapi dia kan juga punya pangkalan di Timur Tengah yang bisa dijangkau di Cyprus, Pak Anton. Gitu ya. Nah, mungkin itu yang jadi sasaran, tapi saya kira tidak mudah juga ya bagi Iran untuk mengambil keputusan itu, karena ini kan memperluas arena pertempuran ya, yang mungkin akan mempersulit Iran juga. Karena Amerika sudah main ancam untuk merusak dia punya infrastruktur ekonomi ya, yang mungkin akan memberatkan bagi perekonomian Iran. Nah, apakah dia akan mengambil resiko lagi untuk memperluas perang ini ya dengan mengajukan ancaman kepada Inggris? Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar. Nah, kita berharap bahwa itu cuma ancaman untuk mempengaruhi pasar, karena ini kan ekonomi juga jadi senjata untuk mempengaruhi perang ini kan. Nah, kita berharap bahwa eskalasi ini tidak akan meningkat dengan memperluas arena. Karena kan ada Houthi lagi kan, terhadap Arab Saudi. Kalau ini diperluas terus, nah ini eskalasi point of no return bisa merepotkan untuk Amerika ya, untuk Iran juga. Nah, kita jangan lupa bahwa ini ada persoalan ekonomi juga di Iran ya. Jadi kita selalu menyamakan Pak Anton antara IRGC, Garda Revolusi, dan rakyat Iran. Itu dua aktor yang berbeda dan mungkin juga punya kepentingan yang berbeda. Jadi dalam hal ini perekonomian juga itu menjadi pertimbangan bagi, saya kira bagi pemerintah Iran ya, untuk mempertimbangkan apakah akan memperluas arena pertempuran ini atau menjaga dengan porsi yang ada saat ini. Karena porsi yang ada saja sudah eskalasi meningkat terus ya kan sekarang ini. Apakah dia mau meningkatkan lagi, nah itu apa resikonya nanti bagi perekonomian Iran, itu yang saya pikir
menjadi pertimbangan Iran juga Ya, untuk tapi mengambil kan, keputusan itu. Prof. Alex, kita ketahui bersama bahwa Amerika Serikat ini saat ini sedang dalam posisi mereka terus-menerus menyerang Iran. Apakah ini artinya pemerintah Inggris menyepakati dan juga menyetujui tindakan ofensif yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut? Kalau Iran serius dengan ancamannya itu, maka pasti akan ada respon dari Iran ya. Dan selama ini kan NATO berada di luar ya. Iya. Dengan masuknya Inggris nanti, NATO diundang untuk masuk. Dan ini bisa memberatkan Iran karena dia melawan beberapa lawan sekaligus. Karena sekarang kita lihat juga Bahrain dan Kuwait juga sudah menyerang secara diam-diam dengan bantuan Uni Emirat Arab. Dan apakah dia mampu melawan semua musuh ini di samping Amerika Serikat yang sudah mengerahkan semua kekuatan militernya untuk menyerang semua infrastruktur sipil ya. Belum lagi kalau nanti energi diserang atau petrokimianya diserang. Nah, itu andalan ekonomi Iran yang akan diserang itu bisa merepotkan ya logistik dari Iran untuk mendukung perang ini. Ya. Bang Anton, kita ketahui bahwa yang disebutkan oleh Iran adalah spesifik pangkalan militer yang digunakan oleh Amerika Serikat. Ini memang targetnya sangat khusus ya. Ya, jelas kalau kenapa. Rutherford itu adalah salah satu pangkalan yang tersertifikasi yang bisa digunakan oleh pesawat pembom B1 dan B2 oleh Amerika Serikat. Jadi tidak semua ini pangkalan bisa digunakan itu. Gitu ya, itu satu. Jadi itulah kenapa kemudian ada arti strategis gitu. Walaupun juga saya juga melihat ini jangan-jangan gitu ya. Iran juga main cyber. Kenapa? Karena Inggris itu juga pengen ikut terlibat dalam Strait Hormuz. Bagaimana dia cerita bahwa kita ingin ikut mengamankan jalur perairan Hormuz. Ini jangan-jangan dengan sinyal, jangan ikutan main di sini. Kalau sekarang saya sudah bilang bahwa Anda adalah legitimate target. Anda mau bilang ini adalah patroli keamanan, saya akan serang. Iya. Gitu. Jangan-jangan itulah pesannya juga bahwa Anda jangan ikut terlibat urusan sini. Karena salah satu cerita tentang Hormuz ini kan yang paling tarik ulurnya paling panjang. Dan Inggris punya concern dengan itu. Inggris dari awal sebelum MOU, dia punya concern bahwa ingin buat ikut patroli. Gitu loh, bahwa cerita tentang NATO itu punya operasi keamanan di Selat Bab el Mandeb gitu ya. Operasi Aspides gitu ya, yang dipimpin oleh Yunani. Nah, Inggris ingin melakukan sama dengan Prancis. Untuk kenapa? Karena mereka punya concern gitu. Nah, apakah ini kemudian sinyal ini diberikan oleh Iran untuk merespon ada rencana itu gitu ya. Kita juga belum tahu gitu bahwa keterlibatan RAF ini jelas karena sejauh ini Amerika sudah mulai mengevakuasi aset-aset pesawatnya ke Israel, gitu. Jadi keluar dari wilayah di kawasan itu sudah tidak aman. Jadi ada terutama di Bahrain, Kuwait, gitu, Yordan itu sudah banyak digempur. Jadi mau tidak mau dia menggeser ke Israel. Jadi ada kalau misal kita lihat dari flight radar itu kan ada banyak ya pesawat tanker untuk air fueling itu masuknya ke Israel sekarang. Walaupun Israel juga lagi deg-degan. Ini kalau dia masuk ke sana jangan-jangan nanti legitimate targetnya ke saya gitu. Gitu. Jadi meluas lagi gitu. Ini memang yang patut dicermati bahwa nanti bahwa sejauh ini kan memang Iran mencoba untuk melebarkan. Jadi ini perangnya jadi multifront. Bagaimana dia kemudian menyerang negara-negara tetangga gitu. Belum lagi ini ada tambahan Houthi dan Arab Saudi nggak kalah sengit gitu ya. Houthi sudah mulai menyerang Aramco gitu. Jadi ini udah saling dan ini perangnya di Bab el Mandeb ini ceritanya perang berbeda dengan Selat Hormuz. Jadi kita bisa membayangkan bahwa episode kali ini jauh lebih kompleks dibanding episode pertama. Jadi bagaimana strategi Iran untuk mencoba melebarkan perang itu sendiri, sementara ada front line yang juga adalah proksinya Iran gitu. Jadi ini yang kita melihat ini kompleksnya nanti kalau kita mau urai ini jauh lebih sulit gitu ketimbang yang kemarin. Tapi kita juga akan bisa melihat bahwa ini jangan-jangan pesannya ini bukan hanya untuk sekedar Amerika. Dia pesannya Inggris jangan kirim pasukannya ke sini. Karena Inggris adalah salah satu negara yang punya kapasitas untuk membersihkan ranjau. Amerika Serikat nggak punya untuk membersihkan ranjau. Inggris punya. Nah, apakah itu pesan itu nyampe ke saya? Untuk yang itu misalnya kan kita juga nggak tahu karena ada banyak facet ketika kita bicara tentang apa yang terjadi saat ini, Mbak. Baik. Prof. Alex, jika kita melihat Inggris ingin ikut terlibat dalam peperangan ini, tapi kan memang ada beberapa hal yang dipertaruhkan, terutama dari Presiden Inggris sendiri yang selama ini bersikap netral, mencoba bersikap netral meskipun pada artinya kita ketahui bersama di belakang itu selalu mendukung Amerika Serikat, Prof. Alex. Ya, nanti ini bergantung kepada pendekatan dari Trump sendiri ya.
mungkin Trump sejak lama menginginkan supaya NATO juga ikut terlibat. Iya. Nah, dia menarik Inggris. Kalau dulu Perdana Menteri yang lama mungkin agak sulit diajak ya. Sekarang kan Perdana Menteri baru Iya. kalau diajak. Nah, karena itu tadi masuk akal apa yang dikatakan Pak Anton. Iran sudah mengancam, Anda jangan coba-coba datang ke sini karena kami akan hajar semua itu ya pangkalan yang bisa dijangkau di Timur Tengah oleh rudal-rudal Iran ya, yang masih kekuatannya begitu keras kan. Nah, ini akan menjadi pertimbangan ke depan sejauh mana Trump menginginkan NATO itu terlibat atau tidak gitu ya. Nah, kalau diberi lampu hijau oleh Andy Burnham, Perdana Menteri baru, maka ini akan menimbulkan satu eskalasi baru yang juga akan membuat konflik ini tambah kompleks ya. Itu satu. Yang kedua, mungkin saja Trump menginginkan supaya ini cepat selesai. Dan bagaimana cepat selesai ini dengan kekuatan militer yang masif. Kan dia sudah mengatakan itu ya, akan mengadakan satu perserangan yang masif kepada seluruh infrastruktur Iran untuk membuat Iran itu secara ekonomi lumpuh. Itu yang dia harapkan. Cuma sekarang jadi pertanyaan, apakah tingkat resiliensi ekonomi Iran bisa bertahan terhadap serangan-serangan Amerika? Itu yang masih kita lihat selama ini, ternyata bisa bertahan dia ya. Nah, sampai kapan dia akan bertahan? Ini menjadi pertanyaan. Karena sekarang taktik Amerika itu tidak lagi ke militer, tapi dia lumpuhkan ekonominya. Infrastruktur ekonomi mulai diserang. Sudah 13 hari ini ya, fokus kepada terutama di bagian selatan, dekat pusat ekonomi Bandar Abbas ya. Itu diserang semua, transportasi, highway, pelabuhan, semua itu diserang, dilumpuhkan untuk menekan secara ekonomi ya. Nah, supaya nanti ketika ada tawaran ekonomi dari Trump, itu menjadi satu insentif yang menarik membawa Iran kembali ke meja perundingan. Karena tersudut. Iya, itu saya kira perhitungan dari Trump ya. Nah, supaya memaksa dia untuk kembali ke meja perundingan, kita selesaikan perang ini, apalagi dia juga dikejar oleh pemilu November nanti kan, supaya ini cepat selesai. Begitu. Nah, apakah dia mau cepat selesai ini dengan menggunakan kekuatan militer yang lebih besar? Masih tanda tanya juga nanti ya. Sangat bergantung kepada respon dari Iran. Baik, Bang Anton, sebenarnya bagaimana kekuatan dari Inggris yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dalam peperangan yang terjadi di Timur Tengah? Kalau Inggris jelas dia punya kemampuan angkatan udara dan angkatan laut yang kuat, gitu itu satu. Tapi ada tapinya, karena tadi seperti Prof Alex bilang, saat ini tuh Inggris tuh punya pemerintahan baru. Andy Burnham itu juga punya problem domestik yang nggak kalah pelik gitu. Jadi apakah dia kemudian mau membagi fokus pemerintahnya yang lagi ingin melakukan konsolidasi untuk ikut ke perang yang lain? Nah, itu menjadi tantangan dia. Apakah misalnya dia mau membagi itu? Kenapa? Karena potensinya adalah ini nanti domestiknya juga akan bergejolak. Kenapa? Karena perang hari ini itu kan juga tidak mendapatkan dukungan yang kuat dari domestiknya Inggris sendiri. Berarti pemerintah, maksud kami rakyat dari Inggris sendiri juga tidak mendapatkan dukungan dari... Iya, rakyat Inggris juga nggak suka untuk berperang gitu. Jadi bagaimana mungkin kemudian dia ingin, ya ini baru-baru memerintah, kemudian dia ingin mencabangkan gitu ya. Jadi dia memang satu tadi dia bilang, ini Keir Starmer, Perdana Menteri sebelumnya ini cukup keras. Gitu ya. Walaupun kemudian agak ambigu ketika dia mengizinkan Diego Garcia. Gitu ya. Nah, kali ini kemudian ini Fairford yang digunakan. Ini Fairford ini kan Inggris daratan. Kebetulan nggak jauh dari tempat saya kuliah waktu itu, gitu ya kan. Ini Fairford ini nggak jauh, salah satu pangkalan yang sangat besar, gitu, pangkalan udara yang sangat besar. Nah, ini kan kemudian jadi tanya, Iran juga ingin bermain bahwa dia kamu lagi ingin melakukan konsolidasi, jangan main-main di situ. Kenapa? Karena sebelumnya ketika Keir Starmer dia cukup keras pada Amerika Serikat, Iran itu memberikan apresiasi. Terima kasih Inggris menjaga jarak sama Amerika Serikat. Tapi jangan-jangan ini adalah taktiknya Trump. Kemudian ingin memaksa NATO untuk ikut terlibat dalam perang ini. Karena selama ini Amerika Serikat adalah bagian dari NATO, perang, NATO nggak peduli. Ya udah kali ini dia pancing nih Inggris yang bisa masuk ke sini, sehingga kemudian tidak ada lagi alasan NATO untuk tidak ikut terlibat perang. Gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pelik. Satu sisi bahwa Andy Burnham itu dia harus melakukan konsolidasi domestik, tapi di sisi lain ini memang Trump, Inggris dan Amerika Serikat ini kan bestinya udah luar biasa gitu ya. Ini pertemanannya sangat persahabatannya itu udah
kita bilangnya tradisional, jadi udah susah untuk kita lepaskan. Jadi walaupun kemarin ada sempat dinamika, tapi mereka ini hubungannya sangat unik gitu ya. Bagaimana hubungan dua negara ini jadi memang satu sisi kita nggak bisa lepaskan, tapi di sisi lain memang Andi Burhan punya tantangan. Satu sisi domestik, dia harus melakukan konsolidasi. Nah ini apakah dia mau kemudian membagi membagi pemikirannya. Tapi kalau di sisi dari cerita tentang kemampuan militer jelas, apalagi Inggris sebenarnya belum lama ini pernah melakukan simulasi gitu ya untuk ada serangan kepada Inggris, tapi fokusnya bukan sama Iran. Kalau perang antara Rusia Ukraina melebar masuk ke mereka, gitu. Jadi di satu sisi mereka memang lagi siaga nih, udah pernah melakukan simulasi, tapi perangnya adalah yang dekat. Nah, kalau misalnya yang dekat sama yang jauh kan lain soal lagi, ini kan jadi menarik gitu. Jadi kesiapan mereka memang lagi terus diasah. Kenapa? Mereka juga khawatir misalnya perang Rusia Ukraina ini akan melebar gitu. Tapi di sisi lain ya tentu saja kalau ini kemudian masuk ke arah situ, tentu saja mau tidak mau kan ada dua front yang akan dihadapi oleh Inggris, satu dari Rusia, satu lagi dari Iran gitu. Itu tentu saja akan makin kompleks bagi Andi Burhan sebagai Perdana Menteri yang baru. Apakah titik panas dari peperangan ini masih Selat Hormuz? Nanti dijawab selepas jeda. Kami masih akan hadirkan perbincangannya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa. Anda kembali bersama kami, Bang Anton. Jika kita melanjutkan perbincangan kami tadi, kita ketahui bahwa apabila Inggris ini ikut terlibat dalam peperangan yang terjadi di Timur Tengah ini, epicentrum dari peperangan ini akan tetap berada di Selat Hormuz. Ya, karena Inggris juga punya concern yang sama di Hormuz. Dari awal Inggris juga, kenapa dia ingin terlibat misalnya untuk pembersihan ranjau ya karena dia ada salah satunya adalah ketergantungan di Hormuz. Jadi memang Hormuz ini adalah epicentrum utama. Gitu. Kenapa? Karena ada banyak kemudian pihak yang ikut nimbrung. Amerika Serikat misalnya yang tadinya mengabaikan, udah urus aja semua yang perlu gitu. Tapi kan kemudian proposal 20% Amerika Serikat tiba-tiba muncul, ya kan ya. Jadi memang Hormuz kemudian jadi titik sentral. Bagaimana kemudian kalau di sisi Iran misalnya ini adalah bagian dari kedaulatan. Proposal yang sekarang lagi coba dibahas untuk ada gencatan senjata 10 hari misalnya, itu kan untuk bicara tentang koridor tengah. Ya udah kita coba diskusikan bagaimana ada koridor tengah. Kalau misalnya tidak mau pakai jalur Iran, ya udah ini jalur yang disepakati antara Oman dan Iran misalnya gitu. Nah, ini yang akan mencoba dibahas. Tapi kalau ada terjadi gencatan senjata kayak gitu. Nah, belum lagi kan kita bicara tentang formula. Ketika Amerika Serikat keluarin angka 20%, kata Iran enggak lah, kita nggak nyampe sana, 10% aja cukup. Gitu. Arab Saudi juga punya concern yang sama tentang Hormuz gitu. Bagaimana manajerial baru Selat Hormuz. Jadi bagi saya memang Hormuz ini adalah epicentrum utama. Walaupun kemudian ketika Bab el Mandeb ini meledak antara Houthi dan Saudi, ini kan juga membuat rumit ya. Gitu. Walaupun kita juga coba pahami bahwa Saudi ini juga udah pusing ini. Gitu. Jadi bagaimana dia bisa tetap bisa melakukan ekspornya gitu ya. Ya karena ada gangguan ini. Jadi mau nggak mau kemudian dia harus cari jalan keluarnya. Walaupun ketika ini Selat Bab el Mandeb kemudian ada gangguan, mau nggak mau kompleksitas itu akan menjadi lebih mudah untuk terjadi. Jadi eskalasinya menjadi cukup kompleks, Mbak Windy. Prof. Alex, jika Inggris ini sudah mulai ada tanda-tanda mendukung Amerika Serikat, apakah ini artinya menjadi pintu masuk bagi Amerika Serikat untuk secara keseluruhan NATO mendukung Amerika Serikat? Iya, bisa akan berkembang ke sana ya, karena ini akan menjadi satu amunisi baru bagi Trump ya untuk menyelesaikan ini dengan bahasa yang dia gunakan itu, Mas Anton, once and for all. Trump ini karakter bisnismennya tidak berkurang. Bisnismen itu tidak suka perang, karena perang sukanya itu, untung. ya dia tidak suka perang. Kalaupun perang, dia ingin cepat selesai. Cepat selesai. Kenapa? Karena bagi bisnismen itu perang itu menghancurkan kapital. Kami belajar ini dengan Mas Anton di hubungan internasional. Karena itu Trump itu meskipun dia mengancam terus itu, sebetulnya di balik di dalam hatinya itu dia ingin kalau bisa dengan serangan ini cepat selesai. Ternyata tidak. Jadi betul tadi dalam pembicaraan sebelumnya, Selat Hormuz ini kan nilai ekonominya tinggi sekali, ya. Iran ganggu aja itu sudah mengganggu ekonomi. Betul. Jadi dia sebetulnya kekuatan yang lebih berbahaya dari nuklir Iran. Iran tuh. Karena ini Selat Hormuz kan 20% energi itu lewat di situ. Iya. Main di situ sudah lihat sekarang harga minyak naik lagi hampir 100 kan sekarang ini.
Nah itu akan dimainkan terus oleh Iran untuk membuat Trump ini tertekan di dalam negeri. Kalau harga gas naik, harga minyak naik, repot dia di dalam negeri kan. Iran tahu persis itu. Karena itu dia akan bermain terus dengan itu. Ya, sehingga sekarang saya menduga bahwa Iran tidak akan segera mengundang NATO masuk, mengundang Inggris masuk. Nah, saya setuju dengan Pak Anton tadi, mungkin ini hanya psy war aja dari Iran supaya Inggris itu jangan masuk, jangan terpancing. Stay in your lane gitu istilahnya. Karena kalau NATO udah masuk, ini amunisi bagi Trump, ya. Mungkin itu akan membuat agenda dia lebih cepat untuk tekanan militer ke Iran. Dan saya kira Iran tahu itu, dia memperhitungkan faktor itu, sehingga dia tidak akan memancing Inggris lebih jauh untuk terlibat, apalagi NATO secara keseluruhan, karena dia akan memperbesar arena pertarungan itu, dan juga pressure militernya semakin besar bagi dia begitu. Jika NATO kemudian ada salah satunya yang kemudian mendukung Amerika Serikat, apakah ini artinya PBB secara lebih luas lagi juga akan ikut lebih fokus kepada perang ini? PBB terbatas juga karena di situ sudah ada 2 yang anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kalaupun dia memutuskan Dewan Keamanan nanti diveto oleh Amerika, diveto oleh Inggris, nggak ada gunanya juga. Di dalam hal ini PBB, Dewan Keamanan PBB tidak berdaya. Jadi intinya kalau di dalam hubungan internasional yang kami pelajari, Mbak Windy, setiap kali ada pertarungan yang melibatkan 5 anggota tetap itu, kita nggak usah berharap lagi bahwa Dewan Keamanan PBB akan bisa menyelesaikan. Apalagi ini itu. ada 2. Nah, karena mereka punya hak veto. Ya, itu yang menjadi kendala dalam politik internasional saat ini. 5 negara itu menempatkan dirinya above international law. Baik. Nah, hukum internasional itu berlaku untuk yang lain, tidak untuk kami. Sangat tidak adil memang, tapi itulah realitas politik internasional. Baik. Gitu. Bang Anton, kita melihat bahwa perkembangannya sampai dengan saat ini kita memperkirakan bahwa Inggris ini sudah mulai menunjukkan tanda-tandanya mendukung Amerika Serikat. Lantas jika Anda melihatnya apabila memang ternyata kedepannya eskalasi masih akan terus terjadi, apakah ini artinya Amerika Serikat berada di atas angin, bahwa dalam peperangan saat ini Amerika lah yang mendominasi? Satu, sebenarnya kebijakan Inggris belum banyak berubah banget ya. Jadi ini kalau dulu baru pangkalan Diego Garcia, sekarang pakai roughing. Itu satu. Walaupun itu juga atas permintaan Amerika Serikat. Kenapa? Karena pangkalan yang di kawasan sudah hampir lumpuh, ya. Hampir kita bisa lumpuh. Mau nggak mau dia membutuhkan itu. Itu satu. Kedua, sejauh ini juga saya masih belum yakin bahwa mereka kemudian mau ikut terjun. Gitu ya, mau ikut terjun bahwa yuk kita ikut nimbrung. Bahwa kenapa? Karena masih NATO itu masih berpikir bahwa perang mereka terdekat itu adalah di Rusia Ukraina. Gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti fokusnya terpecah berdua gitu ya, antara Rusia Ukraina dengan Iran, itu justru akan membuat NATO makin susah gitu. Kenapa saya bilang NATO makin susah? Karena Amerika kan sudah nggak mau ikut campur nih di Rusia Ukraina gitu. Dia fokusnya di sini. Nah, itu kan makin susah dari sisi mereka sendiri untuk bertahan. Di sisi lain kan kita juga melihat bagaimana kemudian Trump kemarin misalnya sudah mengingatkan presidensi dan juga Presiden Putin jangan ikut campur ya, gitu. Tapi itu yang kemudian ditinggalkan oleh Menlo Lavrov misalnya pertemuan tinggalin aja gitu ya. Dan kemudian habis itu Arakci ketemu sama Lavrov, kan jadi menarik bagaimana kemudian kita harus melihat, mencermati bahwa dinamika hari ini ketika kita bicara satu adalah alat militernya, satu diplomasinya itu berjalan beriringan, gitu. Apakah kemudian Inggris itu melepas perhitungan bahwa ini ada simpul Amerika, ada simpul Rusia di sana, ada simpul Cina di sana. Apakah kemudian Inggris mau ikut perang? Saya sih sejauh ini masih belum yakin bahwa Inggris kemudian punya komitmen yang cukup besar ingin ikut terlibat, karena keterlibatan mereka bilang bahwa ini masih defensif. Apa yang kami lakukan adalah masih defensif. Kecuali itu tentu saja berbeda ketika misalnya Iran berani melakukan serangan ke Inggris daratan, itu mungkin lain soal. Gitu. Kalau misalnya masih Diego Garcia ataupun juga tadi di Cyprus, mungkin itu masih di luar Inggris gitu. Mereka kan bisa bilang gitu. Tapi kalau misalnya sampai ke Inggris kepulauan gitu misal, itu mungkin akan berbeda. Tapi kan tadi saya bilang ini senjatanya udah ada belum gitu ya. Jadi percobaannya ya kalau misalnya psy war mungkin saja. Jadi levelnya sih masih di sana, bahwa ancamannya itu memang bukan model getak sambal, iya.
tapi apakah itu akan terrealisasi atau tidak itu lain soal. Jadi Baik. ini kapabilitasnya ini yang akan kita tahu. Jadi ini yang tentu saja bagi saya yang akan kita cermati. Sejauh mana misalnya agresivitasnya dari Iran gitu ya ketika mereka sudah melakukan ancaman bahwa ini adalah legitimate target kemudian dilakukan itu. Gitu. Nah, ini yang kemudian kita masih akan menunggu apakah Iran kemudian melakukan punya nyali untuk kemudian melancarkan serangan ke Inggris daratan. Karena kalau misalnya dia masuk ke Inggris daratan, tentu saja nanti petanya akan jauh lebih berubah. Karena apa? Karena itu akan mungkin menyeret NATO lebih dalam. Iya, tapi kan sebenarnya yang menarik adalah Inggris dalam posisi mempertahankan diri. Tapi Iran juga menyebutkan hal yang sama. Mereka adalah dalam posisi defensif. Apabila ada serangan, mereka membalas. Ini artinya biang keroknya ini cuma satu. Ini sudah ketahuan Amerika Serikat yang menjadi kunci dalam peperangan. Iya, itulah kenapa Amerika Serikat ingin terbangnya dari Inggris. Jadi pesawat pembomnya yang ngebom Iran berangkatnya dari Inggris. Itulah kenapa kata Iran, oh berarti Anda legitimate target. Itu kan yang dilakukan ketika Iran itu menyerang negara-negara Teluk, gitu kan Anda melakukan itu, gitu ya. Itu kan yang memang Amerika, Trump dalam hal ini dia memang mencoba untuk kemudian mengengage gitu, mengajak negara-negara NATO yang kemarin sebelumnya itu menjaga jarak. Ya udah nggak apa-apa menjaga jarak, tapi izinkan saya pakai pangkalan. Itulah kenapa kemudian Spanyol tidak mengizinkan ruang udaranya, gitu untuk dipakai, gitu strict tuh NATO. Perdana Menteri Pedro Sanchez itu melarang. Itu kan yang membuat kesel Trump. Udah nggak mau kontribusi gitu ya kan. Meloni juga demikian. Gitu. Nah ini kan memang Trump ingin mencoba untuk ketika Anda Anda kemudian bilang selalu bahkan ini bukan perang kita ya udah izinkan saya pakai gitu. Dia tahu di bahwa Iran itu akan menyerang sana gitu. Itu yang saya bilang ketika Iran melakukan serangan ke Inggris daratan petanya bisa jadi berubah. Tapi Iran selalu akan bilang bahwa Iran itu kan nggak pernah ceritanya adalah preemptif. Mereka belum menyerang kemudian Iran serang. Iran selalu bilang ini adalah retaliasi dan retaliasinya dilakukan secara serentak. Gitu. Jadi dibuat multifront gitu. Jadi apakah kemudian ada pesawat pembom gitu ya B1, B2 yang dari situ berangkat ngebom Iran terus balik lagi. Nah, itu yang akan bilang Iran, "Oh, Anda mengizinkan." Jadi Anda memang tidak mendukung secara aktif tapi ketika Anda mengizinkan itu namanya Anda sudah mendukung. Itu yang kemudian Iran mungkin akan melihatnya demikian. Berarti Prof. Alex Anda melihatnya upaya diplomasi ini juga semakin kompleks dong melihat fakta di lapangan. Makin kompleks tapi ditinggalkan sama sekali tidak. Baik. Karena Trump juga menggunakan tekanan militer ini sebenarnya untuk memaksa Iran kembali ke meja perundingan. Dia tetap membuka peluang untuk terjadinya perundingan, tapi persoalannya apakah Iran mau dan Iran percaya Presiden Trump, itu yang menjadi masalah. Poin-poin yang dipahami pun berbeda ya. Iya, yang saya takutkan Mas Anton dan Bindi ke depan, kalau Trump sudah terdesak sama sekali, dia memasukkan variabel Inggris ini dan variabel Israel untuk menekankan tekanan militer, memperkuat tekanan militer kepada Iran supaya kembali ke meja perundingan. Nah, karena ini kan sekarang sudah akhir Juli, kita udah dekat November, dia makin terdesak juga kan. Mungkin nanti dia akan memakai tadi yang saya bilang itu penyelesaian militer once and for all, ya, untuk selesai cepat. Ya, ingat natur dari Trump itu tidak mau perang. Dia dulu bilang tidak mau perang kan. Nah, kalaupun perang harus cepat selesai. Tapi ini nggak selesai perangnya. Ternyata Iran punya daya ini tuh. Kalau kita bayangkan ini ya Mbak Windy ya, inilah Iran ini. Nah, Iran ini hebat. Dia menempatkan rudal balistiknya ini Mas Anton. Tidak terkonsentrasi di satu tempat. Jadi dia tempatkan di titik-titik yang berbeda sehingga Amerika tidak pernah tahu dari mana ini tembakannya. Luar biasa kan? Jadi ini kejeniusan dari rudal balistiknya Iran, dia tempatkan itu di tempat yang terpisah-pisah sehingga Amerika tidak bisa menyerang. Kalau dia ada 1000 di sini, bagaimana dia menyerang itu secara simultan? Sulit sekali. Dan strategi itu ternyata berjalan. Mas Anton ini pengamat militer ini. Ya, selama ini dia survive itu karena itu. Nah, cuma apakah selain itu Mas Anton, dia mempunyai faktor militer yang lain, itu yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tetapi dengan pertahanan yang strategi yang dia sudah lama bangun itu, efektif sekali. Amerika sekuat itu tidak berdaya. Sudah berapa bulan ini? Tidak berdaya. 5 bulan ya? Iya, karena rudal itu ada di setiap tempat. You don't know. Dari mana ini akan ditembak nanti? Tiba-tiba aja udah sampai di Kuwait, sampai di Jordan, sampai di Irak kan. Nah, selama dia bisa bertahan dengan strategi ini,
Amerika akan menjadi kelimpungan. Sementara Amerika Iya. Serikat sendiri harus atau terdesak untuk dilakukannya diplomasi paling lambat Iya, kapan? dia mau diplomasi. Saya pikir begini, Mas Anton. Negara besar, either itu Amerika atau Rusia, kalau perang itu satu, mereka harus menang. Ya, Pride of superpower Iya. harus menang. Itu repotnya jadi negara besar itu. Amerika, Trump juga begitu. Dia harus keluar sebagai pemenang. Nggak ada negara superpower itu kalah. Nah, ini membuat tambah kompleks situasi ini dan kita prihatin sebetulnya. Ya, kenapa konflik seperti ini selalu diselesaikan secara militer, tidak melalui diplomasi. baik. Diplomasi bisa berjalan Iya. untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, Bang Anton, kita ketahui bersama bahwa sejak awal Iran memang sudah siap untuk perang panjang. Tapi apakah Iran siap jika perang panjang tersebut dilakukan secara bergerombol ataupun serangannya bertubi-tubi? Kita harus cermati dulu nih, ada perubahan pola serangan yang dilakukan oleh Iran. Kalau misalnya pada awal sebelum MOU, itu dia melakukan serangan terpisah, misal dan drone. Iya. Ya. Nah, kali ini dia melakukan kombinasi, itu satu. Yang kedua, akurasinya makin Lebih baik. Ya. gitu. Yang ketiga adalah daya jangkau. Kenapa saya bilang daya jangkau? Kenapa? Ketika mereka menyerang Yordan dan itu akurat, Yordan dengan Iran itu terpisah 1000. Yang itu, wah, ini katanya kemarin ancur-ancuran kok akurat gitu. Ya. Jadi 3 poin itu sangat dihitung sekarang. Dan belum lagi tadi ketika bicara tentang sistem pertahanan mosaik, gimana ketika mereka membuatnya scatter, kalaupun udah pimpinan tertingginya dibunuh, tapi kemudian mereka tetap melakukan serangan, itu kan yang membuat rumit. Bagaimana kendali militer yang selama ini kita kenal adalah sentralistik, komando di Iran, ini bisa kok didesentralisasi dan serangannya bisa tetap melawan. Melawannya siapa? Superpower lagi. Iya. Gitu. Itu Iya. kan yang menjadi menarik gitu. Jadi bagaimana kemudian ini yang membuat pusing kepala Trump. Bahwa saya tetap yakin bahwa serangan-serangan kali ini itu ya memang adalah kombinasi antara diplomasi dan militer. Mereka sama-sama lagi ingin bernegosiasi di meja perundingan, tapi bagaimana memaksimalkan keuntungan. Ya udah saya pukul, ya udah saya injak kaki. Gitu. Itu yang selalu dipraktikkan gitu. Ya. Jadi bagaimana kemudian agar satu sisi Iran mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Amerika karena Trump ingin mendeklar kemenangan. Tapi di sisi lain bagi Iran enggak, kami itu pride, kami itu bangsa Persia yang mampu gitu ya, bangsa petarung, kami nggak akan mudah tunduk dan itu dilakukan oleh Iran. Jadi dan sekarang itu menebak-nebak klaim Amerika Serikat bahwa pertahanan militer hancur semua, enggak. Kami sekarang sudah menunjukkan sesuatu yang berbeda dan itu yang kemudian diperhitungkan. Itulah kenapa kemudian ketika ini sampai Inggris, orang langsung berhitung, ini ada yang udah sampai Inggris atau enggak sampai Inggris. Nah ini kan lagi tebak-tebak buah manggis nih. Dia ingin mengabaikan tiba-tiba nanti ada serangan. Kenapa? Karena Diego Garcia sudah mulai dicoba, udah pernah dicoba 20 Maret lalu. Jangan-jangan gitu ya, ini 20 Maret sampai ke sekarang itu udah 4 bulan. Jangan-jangan mereka melakukan sesuatu. Sasaran pangkalan militer setidaknya, itu sudah bisa. Itu jaraknya itu udah 4.000 nih, jangan-jangan ada yang kemudian sudah dimajukan oleh Iran. Nah ini yang kemudian bagi saya menjadi menarik. Jadi Iran di satu sisi ekonominya sudah hancur, ada banyak, misalnya kalau bicara tentang kemampuan angkatan laut, angkatan udara udah banyak hancur. Tapi kan orang kemudian bertanya-tanya, kok masih ada tetap mata di udara ya kan? Akurasinya bisa dari mana? Kan itu orang bisa bertanya-tanya gitu. Jadi jangan-jangan Iran masih punya senjata rahasia. Nah ini kan orang masih menebak-nebak gitu. Jadi bagi saya, ya tentu saja kita selalu berharap bahwa perang ini harus berakhir. Gitu. Kenapa? Yang rugi itu kan pasti masyarakat, yang rugi itu pasti rakyat gitu. Dan itu global yang ceritanya gitu yang terdampak. Tapi lagi-lagi ketika kita bicara ini ngelihat bagaimana superpower dia nggak mau kalah dan nggak mau mengalah gitu. Tapi di sisi lain yang kecil ini saya akan menang kalau saya mampu bertahan selama mungkin. Gitu. Ini yang kemudian harus cari titik tengahnya. Gitu. Itulah kenapa kemudian negara-negara Teluk walaupun mereka diserang, mereka masih tetap ingin mengupayakan, yuk duduk di meja perundingan karena kita semua nih yang terdampak nih. Gitu. Kita juga harapkan bahwa peperangan ini segera selesai melalui apapun caranya, diplomasikah atau perhentian peperangan sekalipun. Terima kasih Bang Anton, terima kasih Prof. Alex waktunya bersama kami pada malam hari ini. Dan pemirsa, kami juga masih akan menghadirkan dialog lainnya dan juga informasi lainnya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, jenazah siswa calon prajurit TNI AD yang ditemukan tewas di area Rindam 1 Bukit Barisan Sumatera Utara dimakamkan di pekuburan keluarga.
Genial Gavensi Gulo, seorang siswa calon prajurit TNI AD, ditemukan meninggal dunia di area Rindam 1, Bukit Barisan Siantar saat menjalani pendidikan. Keluarga besar Genial tidak kuasa menerima kematian korban saat jenazah tiba di rumah orang tuanya. Menurut keluarga, ditemukan kejanggalan karena luka lebam di sekujur tubuh Genial. Setelah 2 hari disemayamkan di rumah orang tuanya, jasad Genial akhirnya dimakamkan oleh pihak keluarga. Dalam ibadah pemakaman, sejumlah personil TNI AD dari Kodim 0213 Nias serta utusan dari Rindam 1 Bukit Barisan hadir. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran pada Jumat malam. Berdasarkan data Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG, awan panas guguran terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Estimasi jarak luncur mencapai 1,9 km dengan amplitudo maksimal 33,1 mm dan berdurasi 129,42 detik. Awan panas guguran ini tercatat mengarah ke barat daya, tepatnya di hulu Kali Sat dan Kali Putih. Saat ini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada pada status siaga atau level 3. Pihak Badan Geologi dan BPPTKG Yogyakarta mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menjauhi dari daerah bahaya serta alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Kemarau panjang melanda Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Kekeringan meluas hingga 7 kecamatan dan menyulitkan warga mendapatkan air bersih. Kemarau panjang memicu krisis air bersih di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Kekeringan melanda 27 desa di 7 kecamatan dan membuat sumur serta penampungan air warga mengering. Warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan sejumlah kolam tanda hujan yang biasanya menjadi sumber air kini tinggal menyisakan lumut. Warga pun menggantungkan bantuan air bersih dari pemerintah hingga Palang Merah Indonesia. Kalau buat minum kadang orang masih nyari keluar desa gitu. Kadang ada yang beli, ya nunggu bantuan. Kadang nyari ke sumur gitu. Tapi kalau kemaraunya panjang, kita harus antri juga. Untuk membantu warga, PMI Kabupaten Bangkalan turut menyalurkan hingga 10.000 liter air bersih dalam sehari, seperti yang dilakukan di Desa Batangan, Kecamatan Tanah Merah. Musim kemarau di Bangkalan ini sudah berjalan 2 bulan. Yang dimana BPBD sudah mengawali untuk pengiriman distribusi air bersih. Pada saat ini PMI membantu pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mendistribusikan air bersih kepada Kecamatan Kekeringan. Warga berharap bantuan air bersih dapat terus disalurkan selama musim kemarau melanda. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Abdur Rahim, TV One mengabarkan. Anak berusia 12 tahun berinisial A, korban tindakan asusila yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Balai guna menjalani pemeriksaan kesehatan. Dalam pemeriksaan kali ini, korban didampingi oleh keluarga, Wali Kota Tanjung Balai, serta anggota DPR RI. Dari hasil pemeriksaan fisik dan ronsen yang dilakukan oleh tim dokter, organ vital dan bagian dalam korban sudah stabil dan kembali normal, namun korban masih mengeluh sakit pada bagian pinggang. Pemerintah daerah Tanjung Balai terus melakukan pendampingan kepada korban guna memulihkan trauma psikis serta kondisi fisik korban.
Sementara itu, Kepolisian Resor Tanjung Balai telah menetapkan 1 orang tersangka, yakni D alias A, yang saat ini sudah ditahan di kantor polisi. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Namun untuk istri pelaku masih berstatus sebagai saksi dan saat ini sudah dikembalikan ke pihak keluarga. Ya pemirsa, kami akan menghadirkan pembahasan untuk Anda terkait dengan peristiwa tindakan pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara sesaat lagi. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Fold 8. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Gua ready aktivitas seharian. Kan baju gua udah pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru. Kesegaran tropical scent-nya sungguh memikat. Plus summer breeze yang menembus batas. Pakaian jadi ringan, adem. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So easy, so breezy. Wanginya fresh banget ya. Iya. Ini rahasia gue. Easy dan breezy seharian with Soklin Pewangi Tropical Summer. Wingscare. Yuk beli ini sekarang ya. Mas, sejam lagi harus berangkat, tapi bekal kosong. Ayam, daging, nugget, bahkan es krim habis juga. Tenang, kan ada Shopee belanja instan 1 jam. Shopee instan, Shopee belanja instan 1 jam. Shopee instan, Shopee belanja. Shopee belanja instan 1 jam. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Saat demam bola melanda, Snack Attack merajalela. Bawa pulang Pepsodent Best Defender Limited Edition. Karni Ilyas Award kembali hadir. Kompetisi karya visual jurnalistik untuk pelajar SMA atau sederajat serta mahasiswa di seluruh Indonesia. Dengan total hadiah ratusan juta rupiah dan kesempatan karyamu dikenal secara nasional. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli 2026, gratis tanpa dipungut biaya. Informasi selengkapnya di kiaward.tv1.co.id. Istilah, bisa kita tahu pendidikan itu penting banget. Tanpa pendidikan kita bisa terjerumus lapar, kemiskinan, kriminalitas, dan lain-lain. Narasumber Koko, Pak Ahmad, memperjuangkan anak-anak biar bisa sekolah. Beliau dari jualan sapu ijuk, harganya 8.000, untungnya cuma 4.000. Tapi mendirikan sekolah untuk 65 anak gratis. Bahkan di luar 65 itu ada 12 anak tinggal di rumahnya dibiayai. Penasaran dengan perjuangan yang luar biasa seperti itu? Jangan kemana-mana, saksikan hanya di Selalu Ada Hikmah. Tak kuasa menahan emosi, ratusan warga menggeruduk dan mengepung sebuah rumah di Jalan Burhanuddin, Kecamatan Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Tempat tinggal pasangan suami istri yang diduga menjadi pelaku tindakan pelecehan seksual terhadap seorang bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Peristiwa penggerudukan dan pengepungan tersebut viral di media sosial. Menurut keterangan warga, sang istri pelaku merupakan guru sekolah dasar yang diduga mengasongkan seorang bocah di bawah umur kepada suaminya untuk dijadikan objek perbuatan cabul. Proses evakuasi terduga pelaku dilakukan sejumlah petugas dan berlangsung menegangkan. Saat keduanya keluar dari kediamannya, warga yang emosi berupaya mengejar dan menghakimi pasangan ini. Polisi melakukan pengamanan dan membawa kedua penghuni rumah ke kantor polisi. Warga yang tidak puas turut bergerak menyambangi kantor polisi untuk memastikan proses hukum
berjalan bagi keduanya. Ya pemirsa, seperti yang Anda saksikan dalam tayangan sebelumnya bahwa terlihat ratusan warga ini geram dan juga menggeruduk rumah salah seorang oknum guru ASN di mana suaminya ini diduga melakukan tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Apa kemudian hal-hal yang perlu kita perhatikan dan bagaimana kemudian sejauh ini penanganan korban? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Reza Indragiri, psikolog forensik kita. Selamat malam Mas Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Reza? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Pak Awaludin, Ketua KPAD Asahan. Selamat malam Pak Awaludin. Selamat malam, Mbak. Baik, tadi kami juga sudah berupaya untuk bisa berbincang dengan pihak kepolisian, namun berhalangan untuk bergabung malam hari ini. Mungkin kita awali dari KPAD terlebih dahulu, Pak Awaludin. Sejauh ini bagaimana KPAD tentunya mengawal kasus ini, Pak? Pencabulan terhadap anak di bawah umur yang kemudian juga dilakukan oleh suami dari seorang guru. Oke, terima kasih, Mbak. Tadi kami telah berkunjung kembali ke kediaman korban, yaitu berada di Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Dan pada saat itu kami juga bertemu dengan salah seorang anggota DPR RI, yaitu Bapak Doli Kurnia Tanjung bersama Bapak Wali Kota Tanjung Balai, dan juga beberapa pemerhati, termasuk Kepala Dinas BP2 P3KB Kabupaten Asahan, untuk memantau kondisi si anak dalam kondisi baik-baik saja. Alhamdulillah tadi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, semuanya masih berjalan dengan baik. Artinya proses penyembuhan secara fisik itu telah berjalan dengan baik. Namun trauma masih ada bagi anak, dan insya Allah besok kami juga akan menurunkan tim bersama UPT PPA BP2K BP3A Kabupaten Asahan, yaitu seorang psikolog untuk memastikan kondisi psikologis anak tersebut. Dan tadi juga kami sempat berdialog dengan pihak kepolisian yang menyebutkan bahwa pihak kepolisian telah menetapkan salah seorang dari pasangan suami istri itu sebagai tersangka, sedangkan istrinya untuk saat ini ditetapkan sebagai saksi. Mungkin ya perkembangan penyidikan akan kita tunggu lagi. Apakah saksi ini nanti bisa berubah sebagai statusnya akan naik tingkat atau bagaimana, itu kita lihat bagaimana perkembangan hasil penyidikan selanjutnya. Oke, tentu menjadi concern utama juga bagaimana kondisi korban. Tapi Pak Awaludin, informasi-informasi dan juga fakta yang juga tentunya harus dimiliki oleh KPAD ini berkaitan dengan bagaimana sebetulnya hubungan antara anak korban dan juga dengan pelaku, tersangka maupun juga saksi sang guru tersebut. Oke, terima kasih. Ini kejadiannya ini sekitar ada lebih kurang 8 bulan yang lalu. Disitulah awal permulaannya, di mana anak ini adalah pelajar SD di salah satu SD negeri di Kota Tanjung Balai yang merupakan perbatasan antara Kota Tanjung Balai dengan Kabupaten Asahan. Nah, di mana anak ini setiap harinya diantar dan dijemput. Nah, pada saat si anak ini mungkin dijemput terlambat atau telat, ini biasanya guru menurut informasi itu dibawa ke rumahnya yang tidak jauh dari sekolah itu. Nah, dari situ si korban, anak korban ini disuguhkan handphone untuk bermain game dan lain sebagainya. Menurut informasi berhasil yang kita peroleh dari pihak keluarga, disitulah perbuatan-perbuatan asusila itu dilakukan oleh pasangan suami istri itu. Oke. Mungkin itu aja. Ya. Pak Awaludin, kami mungkin ingin mengkonfirmasi, artinya Pak dengan penjelasan atau gambaran hubungan tersebut, apa peran dari oknum guru yang saat ini statusnya masih menjadi saksi tersebut dalam kasus ini? Ya, perannya menurut informasi bahwasanya si guru ini membawa anak itu ke rumah mereka yang tidak jauh dari sekolah tersebut. Cuma seperti itu. Nah, sedangkan persoalan apakah ikut terlibat dalam tindakan asusila itu, ini masih di dalam
masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, sehingga istri ataupun guru tersebut baru dijadikan sebagai saksi. Mungkin ada temuan-temuan nanti bisa akan naik statusnya, akan menjadi tersangka. Tapi kita lihat bagaimana pihak kepolisian untuk bekerja, dan kami berharap agar kasus ini bisa dibuka seterang benderang sehingga siapapun yang terlibat dalam melakukan aksi asusila ini harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, baik. Mas Reza, sejauh ini melihat gambaran hubungan yang tadi sudah dijelaskan oleh KPAD antara korban, kemudian saksi, oknum guru, dan juga pelaku. Sebetulnya bagaimana sih Mas karakteristik dari pelaku kejahatan seksual terhadap anak, termasuk juga oknum guru ini? Statusnya satu saksi, satunya tersangka, tapi mereka memiliki hubungan suami istri. Dibawa ke rumah begitu, tidak mengetahui tentang peristiwa? Poin jitu, tidak mengetahui tentang peristiwa tersebut, tanda tanya ya. Kalau tadi disebut bahwa peristiwa ini sudah berlangsung sejak sekitar 8 bulan lalu dan berlangsung dalam sebuah lingkungan privat, yaitu yang merupakan kediaman guru dan suaminya itu, masuk akalkah kalau kita membangun asumsi bahwa sang guru dalam kurung sang istri tidak tahu menahu perbuatan jahat yang sudah dilakukan terhadap muridnya itu di rumah itu? Menurut saya asumsinya terlalu lemah. Oke. Tapi pada sisi lain saya harus buru-buru nih. Ingin mengatakan jangan sampai nanti ada pihak yang mengatakan bahwa karena boleh jadi terduga ada laki-laki dan perempuan, maka pihak tersebut akan menarasikan bahwa pihak perempuan ini dipaksa oleh yang laki-laki. Ini seolah-olah ingin menggeser posisi kemungkinan seseorang yang sesungguhnya berjenis kelamin perempuan melakukan pelaku pidana, tapi digeser sedemikian rupa bahwa dia adalah seolah-olah korban belaka. Korban dari intimidasi, dari paksaan, dari suruhan sang suami dalam kurung seorang laki-laki. Saya tidak akan bahagia kalau kemudian sudah mulai ada pemilahan-pemilahan berdasarkan jenis kelamin semacam itu, semata-mata untuk menguntungkan salah satu pihak agar kemudian terhindar dari pertanggungjawaban pidana. Kita konsekuen, kalau kita memang mengagung-agungkan istilah kesetaraan gender, maka semoga kita konsekuen untuk mengatakan pelaku bisa laki-laki dan juga bisa perempuan. Ya, itu garis bawah yang sangat penting. Kembali ke pokok persoalan. Apakah kita ingin bangun asumsi bahwa saksi tidak mengetahui? Angka 8 bulan membuat saya sanksi asumsi itu bisa kita tegakkan. Yang menjadi pertanyaan justru adalah kenapa kemudian polisi seolah masih belum menemukan cukup alat bukti untuk memposisikan oknum guru yang merupakan istri ini ke posisi sebagai tersangka. Apa gerangan kesulitannya? Anggaplah bahwa ternyata sang istri tidak menyuruh, tidak melakukan apapun terhadap anak agar kemudian melayani nafsu bejat suaminya. Tetapi jangan lupa, seseorang yang mengetahui adanya perbuatan pidana, namun tidak mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah, untuk melindungi korban, untuk mengulangi perulangan kejahatan, maka sesungguhnya pihak tersebut juga sudah bisa dipidana. Kendati ini bukan merupakan sebuah pasal terkait dengan kejahatan seksual terhadap anak, tapi ini merupakan pasal pidana. Nah, jadi pertanyaan, kenapa pasal yang tanda petik minimalis semacam ini pun seolah tidak bisa dipakai oleh pihak kepolisian untuk menggeser sang saksi menjadi seorang tersangka? Jadi pertanyaan. Ini menjadi pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh KPAD yang tentu mengawal ketat kasus ini. Tapi sebelum kita lanjutkan diskusi kita, pemirsa, kami ajak Anda untuk bisa mencari tahu bagaimana kira-kira tanggapan ataupun respon masyarakat atas tindakan kejahatan seksual ataupun juga pencabulan yang dilakukan kepada anak di bawah umur. Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama rekan kami Yulinda Tridewi. Selamat malam Yulinda, silahkan. Iya, selamat malam Kanada dan juga pemirsa TV1. Betul sekali, akhir-akhir ini ya publik digegerkan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak berusia 12 tahun di Tanjung Balai yang merupakan seorang anak kelas 5 SD yang dilecehkan begitu ya oleh gurunya. Jadi modusnya ini adalah guru tersebut seorang perempuan dan guru tersebut juga mengumpankan anak ataupun korban terhadap suaminya di Tanjung Balai. Dan memang juga untuk mengetahui bagaimana sebetulnya respon masyarakat terkait kasus yang cukup miris ini, di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber saya. Selamat malam Mas, dengan Mas siapa Mas? Selamat malam, saya dengan Ade. Mas Ade, ini kan sempat viral begitu ya terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ya. Gimana sih lihat kondisi tersebut Bang? Kalau menurut saya sangat disayangkan ya, di mana seorang guru yang tugasnya harus mengajar dan mendidik seorang anak,
tapi ini malah melecehkan. Kemudian mungkin dampak buat anaknya bisa ke depannya buat mempengaruhi tumbuh kembangnya dan psikis anak tersebut ya Kak ya. Dan mungkin kekhawatirannya apa sih Bang, kan juga mungkin one day akan punya anak, dan bagaimana khawatir? Ya mungkin untuk kedepannya saya juga agak merasa takut gitu kan. Suatu saat jika punya anak, kemudian di suatu sekolah anak tersebut diajarkan oleh guru tersebut, takut kenapa-napa ke depannya atau terjadi sesuatu hal yang sama dengan anak kita ke depannya gitu. Nah mungkin Mas Ade, ini kan juga pelakunya tidak hanya satu begitu ya. Jadi seorang guru, kemudian juga seorang guru ini memberikan ataupun mengumpankan anak ataupun korban tersebut terhadap suaminya. Ini proses hukumnya harus seperti apa? Ada harapan dari Mas Ade? Ya harapan saya sih kalau bisa pelaku tersebut bisa dihukum seberat-beratnya Mbak. Biar agar tidak terjadi ke depannya kejadian yang sama, buat biar pelaku jerah dan tidak terjadi kejadian yang seperti tersebut. Mungkin pesan untuk orang tua Bang Ade di luar sana ini untuk menjaga anaknya seperti apa sih Bang? Kepada orang tua di sana sebaiknya lebih aware kepada anaknya, lebih perhatian, lebih peduli lagi terhadap anak, dan harus memperhatikan setiap gerak-gerik anak, terutama di lingkungan dan di tempat belajar gitu. Terima kasih banyak Mas Ade atas waktunya. Nah pemirsa, begitulah memang dari masyarakat ya terkait kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Tanjung Balai ini. Dan memang untuk kondisi sekarang sendiri ini kasus sempat diamuk warga ya di lokasi kejadian, dan polisi juga turun tangan dan mengevakuasi kedua terduga pelaku yang dibawa ke Mapolres Tanjung Balai. Kita juga berharap bahwa proses pemeriksaan ataupun proses hukum ini segera selesai dan segera ditindak seadil-adilnya. Saya kembalikan ke Anda di studio. Kirana. Baik, terima kasih Yulinda Tridewi tadi sudah mencoba untuk menangkap bagaimana respon masyarakat. Tentu begitu prihatin dan juga kecewa melihat tindakan yang terjadi, apalagi juga ada indikasi ini dilakukan oleh oknum guru yang meskipun saat ini statusnya masih sebagai saksi. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pemirsa mengenai hal ini usai jeda, kami kembali hadir untuk Anda. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita tentang satu hal yang tentunya begitu memprihatinkan, pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, dan kemudian juga diduga ini menyeret salah satu oknum guru yang saat ini statusnya masih menjadi saksi. Pak Awaludin, KPAD pasti mengawal kasus ini dengan ketat. Apakah juga bertanya kepada pihak kepolisian, kenapa kemudian sang oknum guru ini statusnya masih saksi dan juga suaminya ini sudah tersangka? Oke, terima kasih. Berdasarkan hasil konfirmasi yang kami lakukan tadi dengan Bapak Kasat Reskrim Polresta Tanjung Balai, jangankan istrinya, suaminya sendiri pun tidak mengakui perbuatan itu. Tetapi ketika disebutkan waktu-waktu yang dimana si anak itu dijemput di sekolah, yang menurut keterangan si anak bahwa disitulah hari terjadinya, itu diakuin. Sedangkan melakukan tindakan asusila itu mereka sampai saat ini tidak mengakuinya. Tapi kami berharap pihak kepolisian bisa membuktikan semua itu, karena berdasarkan hasil visum yang ada bahwasannya telah terjadi tindakan asusila. Jadi kami berharap bahwa pihak kepolisian itu bisa melakukan scientific crime untuk membuktikan semua aksi kejahatan yang dilakukan, yang diduga dilakukan oleh pasangan suami istri ini. Oke, artinya sampai saat ini polisi belum memiliki bukti yang cukup untuk akhirnya menyatakan status tersangka kepada oknum guru ini, Pak. Karena kalau tadi kita dengar juga penjelasan dari Mas Reza, ini kan suami istri tinggal dalam satu rumah yang sama. Asumsinya apa betul oknum guru ini betul-betul tidak mengetahui adanya peristiwa pencabulan yang terjadi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Bahwasannya kalaulah seandainya kedua-duanya ini tidak mengaku, kenapa sang suami itu bisa ditetapkan sebagai tersangka? Sedangkan istrinya yang disebut-sebut menggiring anak ini masuk ke dalam rumah, membawa anak ke dalam rumah, itu tidak ditetapkan sebagai tersangka. Nah, jadi ini memang terjadi sebuah paradoks sepertinya. Kenapa? Karena mereka mengetahui peristiwa di mana anak itu dibawa ke dalam rumah. Namun perbuatan asusila itu sampai saat ini dibantah oleh pasangan suami istri tersebut. Oke, baik. Mas Reza, kalau kondisinya seperti ini,
dari mana kita kemudian harus mencari atau mengungkap kebenaran peristiwa yang terjadi, Mas? Teman-teman baik di KPAD maupun kepolisian, ayo kita bergeser dari Undang-Undang Perlindungan Anak ke Undang-Undang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini menempatkan keterangan dari korban itu sudah punya nilai sebagai satu alat bukti. Istimewa kan? Berarti ketika anak itu mengatakan bahwa saya sudah mengalami entah itu, ini bahasa undang-undang ya, bukan bahasa mesum ya. Ketika anak mengatakan dia sudah menjadi korban persetubuhan ataupun pencabulan, maka sekali lagi sudah dapat satu alat bukti itu polisi. Oke. Tinggal cari satu alat bukti lagi, karena minimal dibutuhkan Ya, dua alat bukti. Apa satu alat bukti lagi? Bisa itu berupa visum oleh kedokteran ataupun visum oleh kolega psikologi maupun psikiatri, maka sudah tersedia dua alat bukti untuk menersangkakan siapapun itu pelakunya. Jangan lupa ya, peristiwa ini mendatangkan kegentingan ganda sekaligus menurut saya. Pertama, kita lagi-lagi bicara tentang kekerasan seksual terhadap anak. Mbak Ken, sejak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden kita, sudah keluar yang namanya Inpres GN Aksa, Inpres Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Oke. Ada yang ingat tentang Inpres itu? Perkiraan saya tidak ada yang ingat. Menunjukkan bahwa ini sebuah dokumen yang kemudian disimpan di laci begitu saja. Oke. Padahal dokumen yang dikeluarkan pada sekitar tahun belasan itu menunjukkan bahwa kita harus akui kekerasan seksual terhadap anak memang sudah mencapai pada tingkat kegentingan yang luar biasa. Itu satu hal. Yang kedua, narasi yang saya simak di pemberitaan adalah maaf yang melakukan pencabulan terhadap anak malang ini adalah seorang suami. Ya. Mungkin dengan dukungan atau fasilitasi dari pihak istri. Itu silakan diinvestigasi. Oke. Yang ingin saya katakan adalah ketika seorang suami dalam kurung laki-laki melakukan pencabulan terhadap anak yang jenisnya kelamin laki-laki, bisa tidak kita wacanakan itu sebagai ini contoh tentang berbahayanya biseksual di masyarakat kita. Oke. Karena dia sudah punya istri, Ya. tapi dia juga melakukan perbuatan tidak Betul. senonoh dengan laki-laki. Ya. Maka di sini letak relevansinya keberadaan Perpres 111 tahun 2025. Bahwa kalau sesaat lalu saya bicara tentang kegentingan terkait kekerasan seksual terhadap anak, sekarang saya bicara tentang kegentingan terkait dengan ancaman terhadap pertahanan nasional kita. Yang oleh Presiden disebut sebagai budaya LGBT. Oke. Nah, teman-teman KPAD dan kepolisian setempat betul-betul menurut saya harus punya keinsafan. Ini bukan tanda petik pidana biasa. Hari ini kita menemukan alasan untuk mengatakan ini sebagai sebuah kejahatan yang sungguh-sungguh harus kita sikapi sebagai serius. Ya. Apalagi seandainya pelaku sudah memangsa sekian banyak anak lainnya. Apalagi ketika sekian banyak anak lainnya itu juga jenis kelaminnya sama, yaitu laki-laki. Maka tentang LGBT, tentang kekerasan seksual terhadap anak memang betul-betul harus kita gemakan seserius mungkin. Oke, baik. Nah, Pak Awaludin, apakah KPAD juga sudah melakukan investigasi mandiri tentunya yang dilakukan oleh KPAD kepada sekolah di mana oknum guru ini bekerja atau tempat di mana anak korban ini juga berada, Pak? Ini kan di lingkungan pendidikan ya. Kita tidak berharap, tapi apakah juga sudah coba dicari tahu adanya korban-korban lain dari tindakan atau peristiwa ini? Ya, terima kasih. Menurut informasinya seperti itu. Tapi ini kan harus memerlukan pembukti yang jelas berapa orang yang menjadi korban. Tapi isu-isu itu ya mungkin ya sampai saat ini belum ada laporan. Cuma yang hanya melapor hanya satu, yaitu seorang anak berinisial A kan gitu. Kemudian ini berada, kasus ini kan berada lokusnya ini berada di Kota Tanjung Balai. Sementara kami ini adalah selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan. Sehingga bagi kami yang untuk melakukan investigasi di sekolah ini biasanya kita berkoordinasi dengan UPTD, PPA, Dinas BP2K BP3A Kabupaten Asahan. Jadi ini antara Kota Tanjung Balai dengan Kabupaten Asahan ini dua kepala daerah yang berbeda. Si anak ini kan berada di Kota Tanjung Balai ini gurunya. Jadi sehingga kami menyulitkan untuk bisa berkomunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan ataupun pihak sekolah yang berada di Kota Tanjung Balai. Oke. Mungkin begitu, Mbak. Ya, tapi sejauh ini Pak, apa kemudian upaya-upaya yang sudah coba dioptimalkan sehingga pihak sekolah juga
paling tidak ikut bertanggung jawab dalam hal ini untuk memberikan sanksi bila memang oknum guru tersebut terbukti melakukan kesalahan atau mungkin juga melindungi adanya potensi timbulnya korban lain? Ya, ini akan menjadi perhatian kami semua bahwasanya bersama dengan kelompok-kelompok pemerhati anak, khususnya seperti LPPAI, LPA, ini akan bekerja dan insya Allah besok kami untuk di hari Minggu depan ataupun mulai Senin kami akan mencoba melakukan investigasi secara mandiri, baik itu di pihak kepolisian maupun pihak dunia pendidikan. Dan jikalau memang ada sesuatu hal yang perlu kami temukan, kami tidak akan sungkan-sungkan untuk membuat laporan ataupun secara tertulis kepada pihak-pihak dinas ataupun pihak kepolisian di atas kepolisian Polres Asahan, Polres Tanjung Balai. Mungkin bisa kami akan menyurati pihak Polda kalau memang seandainya pihak kepolisian Polres Tanjung Balai tidak mampu untuk mengungkap kasus ini, ya kami menyarankan agar kasus ini bisa diambil oleh pihak kepolisian Polda Sumatera Utara. Terlebih-lebih lagi bahwa bagian perlindungan perempuan dan anak ini satu direktorat sudah ada berada di Polda Sumatera Utara. Mungkin demikian, Pak Ken. Oke, Mas Reza, lokusnya ini kemungkinan berangkat dari sekolah ya. Ada relasi kuasa antara guru dan juga anak korban yang mungkin juga menjadi muridnya. Bagaimana kita mengantisipasi mengenai hal ini, Mas Reza? Tadi saya simak pemberitaannya bahwa sang guru, berarti istri dari tersangka, mengajak anak ke rumah, kemudian meminjamkan handphone dan sejenisnya. Sepintas selalu kita tidak menangkap ada tanda-tanda kejahatan di situ. Tapi jangan salah, modus yang paling sering digunakan oleh pelaku kejahatan seksual terhadap anak bukanlah modus kekerasan, tetapi grooming behavior. Perilaku yang seolah-olah saya adalah sosok yang bisa dipercaya, saya ingin memberikan kehangatan, saya ingin membangun pertemanan, mari ke rumah karena di rumah menyenangkan. Iming-iming yang membahagiakan semacam itu sesungguhnya merupakan sebuah manipulasi psikologis. Agar kemudian anak bisa dikuasai tanpa harus meninggalkan jejak-jejak kekerasan di tubuh si anak itu sendiri. Ini yang disistilahkan sebagai grooming behavior. Nah, pertanyaan bagi pihak polisi. Ketika guru ini mengajak anak sedemikian rupa ke rumah pakai handphone dan seterusnya, bisa tidak kita maknai itu sesungguhnya merupakan sebuah bentuk grooming behavior? Kalau iya, apalagi sang oknum guru sudah mengincar, sudah memonitor, memasang radar untuk memilih siapa yang bisa saya jahati, maka TKP-nya jadi dua. Bukan hanya di rumah, tempat di mana kabarnya pencabulan itu berlangsung, tetapi sesungguhnya aksi kejahatan ini boleh jadi sudah bermula di sekolah. Karena bermula di sekolah, maka memang menurut saya pertanggungjawabannya tidak cukup hanya terhadap guru yang bersangkutan, tetapi juga otoritas sekolah, terhadap otoritas pendidikan. Tentu saja pertanggungjawaban yang saya maksud bukan berarti pidana, tapi barangkali berupa penguatan-penguatan yang bisa dilakukan agar kemudian guru tidak melakukan kejahatan dan agar anak tidak mudah untuk dijahati. Nah, Mas Reza, ada tidak sih upaya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi anak-anak di usia seperti anak korban 12 tahun atau yang ada di sekolah dasar sehingga memiliki kesadaran untuk menjaga diri atau membatasi diri dari tindakan-tindakan grooming behavior? Sudah cukup punya kompetensi dan kalau bicara tentang anak umur 12 tahun dengan asumsi kecerdasannya normal, maka saya bayangkan anak itu sudah cukup memiliki pemahaman bahwa yang dia alami, yang tubuh dia rasakan adalah suatu kejanggalan, suatu ketidaklaziman. Yang bisa saja dia maknai juga sebagai entah itu kenakalan, kejahatan, suatu hal yang menakutkan dan seterusnya. Tapi persoalannya adalah kenapa anak seolah tidak memiliki resiliensi, tidak bisa menolak itu. Dan seakan butuh waktu berbulan-bulan sampai kemudian anak bisa bergeser ke posisi terlindungi. Ini tidak terlepas karena anak pada dasarnya kelompok usia yang memiliki kelemahan multidimensi. Secara fisik dia tidak punya kesanggupan untuk melakukan perlawanan secara frontal terhadap orang yang menjahatinya. Secara psikis dia gampang diintimidasi dan juga gampang dimanipulasi lewat grooming behavior yang tadi saya katakan. Secara sosial, maaf, kabarnya anak ini adalah anak yatim piatu yang barangkali masih butuh waktu untuk membangun kepercayaan terhadap orang-orang atau keluarga barunya. Saya yakin keluarga barunya adalah memberikan kehangatan perlindungan kepada anak. Tapi sekali lagi, barangkali dibutuhkan upaya ekstra untuk membangun kepercayaan sepenuhnya bahwa keluarga baru adalah memang pihak yang bisa dipercaya yang akan memberikan perlindungan.
Yang ingin saya katakan, ini masalah pelik. Tetapi mudah-mudahan otoritas kepolisian ketika bekerja secara gagah berani dalam menangani kasus-kasus macam ini, mengingat ini kekerasan seksual terhadap anak, dan boleh jadi ini merupakan satu ilustrasi yang menakutkan tentang bahaya budaya LGBT, maka kerja-kerja yang gagah perkasa perlu dipertontonkan kepada publik agar mudah-mudahan muncul efek jera. Efek jera secara langsung agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, dan efek jera tidak langsung adalah agar masyarakat tidak meniru perbuatan bejat serupa. Sepakat, harus ada efek jera Pak Awaludin terhadap peristiwa-peristiwa semacam ini. Lalu apa kemudian langkah yang akan diupayakan oleh KPAD untuk mendorong pengungkapan kasus ini betul-betul secara terang dan juga pihak-pihak yang terlibat bisa bertanggung jawab sehingga ada efek jera, tidak lagi kita melihat peristiwa semacam ini terjadi? Oke, terima kasih Pak Ken. Kami tadi seperti yang saya bilang, yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan akan berkolaborasi dengan beberapa aktivis atau penggiat anak seperti LPAI dan juga LPPAI akan melakukan investigasi secara mandiri untuk mengungkap kasus ini dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Tentu akan melakukan investigasi ke tengah-tengah masyarakat atau di daerah lokus itu terjadi. Nah, kami sudah bersepakat dengan beberapa aktivis pemerhati anak akan membuat sebentuk surat bersama atau sekretariat bersama untuk menjalankan misi pengungkapan kasus ini agar bisa menjadi terang benderang. Mungkin seperti itu, Mbak Ken. Oke, kita akan kawal terus bagaimana kemudian pengungkapan kasus ini dengan terang. Terima kasih untuk diskusinya malam hari ini Bapak-Bapak. Mas Reza, terima kasih. Pak Awaludin juga terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Masih bersama kami, pemirsa. Kebakaran hutan terjadi di kawasan Pegunungan Bromo, Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu siang karena lokasi yang sangat curam. Hingga Sabtu siang, petugas hanya dapat memantau pergerakan api sebelum lokasi kebakaran dapat dijangkau. Beginilah kebakaran hutan yang terjadi di lereng Gunung Bromo, tepatnya di Blok Gunung Ringgit, Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Asap putih terlihat mengepul dari sejumlah titik di lereng yang cukup curam. Api pertama kali terlihat pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Hingga Sabtu siang, api terus menjalar ke beberapa titik di lereng Blok Gunung Ringgit. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Probolinggo, Perhutani Probolinggo, serta sejumlah instansi terkait terus melakukan pemantauan terhadap titik-titik api. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran pada Jumat malam. Berdasarkan data Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG, awan panas guguran terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Estimasi jarak luncur mencapai 1,9 km dengan amplitudo maksimal 33,1 mm dan berdurasi 129,42 detik. Awan panas guguran ini tercatat mengarah ke barat daya, tepatnya di hulu Kali Sat dan Kali Putih. Saat ini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada pada status siaga atau level 3. Pihak Badan Geologi dan BPPTKG Yogyakarta mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menjauhi dari daerah bahaya serta alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Pengendara motor tewas tertimpa papan videotron ukuran besar di Jalan Raya Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Videotron roboh akibat angin kencang. Videotron Cigasong agubrak, guys. Usai videotron roboh, warga berusaha mengevakuasi seorang pengendara motor yang tertimpa.
Videotron roboh di Jalan Raya Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Jumat malam. Saat itu korban melintas di lokasi lalu tiba-tiba tertimpa Videotron. Korban tewas akibat luka yang cukup parah. Warga mengevakuasi korban ke rumah sakit. Videotron roboh akibat angin kencang. Robohnya Videotron tersebut membuat tiang listrik miring akibat listrik padam di sekitar lokasi kejadian. Arus lalu lintas sempat dialihkan saat petugas mengevakuasi papan Videotron yang roboh. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 yang mengalami kerusakan berat. Pramono menegaskan pembangunan rehabilitasi sekolah menjadi prioritas agar para siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan yang sebagian besar dinilai tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar karena mengalami kerusakan berat. Peninjauan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta ini untuk memastikan langkah percepatan pembangunan kembali atau rehabilitasi bangunan sekolah tersebut. Pramono menyatakan kondisi sekolah menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, sektor pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus mendapatkan prioritas bersama bidang kesehatan dan sosial. Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan skema pembiayaan agar pembangunan bangunan sekolah dapat dilaksanakan secepatnya tanpa menunggu ketersediaan anggaran dalam APBD perubahan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan gedung sekolah yang lebih aman dan layak bagi para siswa. Dalam rapat sudah saya putuskan dananya gabungan dari KLB dan juga APBD perubahan. Rehab ini akan dimulai paling lama adalah September. Paling lama September harus segera dimulai. Untuk di tempat ini anggarannya seperti yang saya sebutkan tadi 48,1 M. Mudah-mudahan apa yang menjadi kerisauan semua termasuk saya pribadi, karena apapun pendidikan buat saya adalah prioritas untuk dibangun di Jakarta ini. Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan kembali SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dapat segera direalisasikan dan selama proses pembangunan berlangsung dipastikan kegiatan belajar mengajar seluruh siswa tetap berjalan. Pemprov DKI Jakarta juga berharap kehadiran gedung sekolah yang baru akan memberikan rasa aman dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi para siswa. Dari Jakarta, Leo Sibarani, TV One mengabarkan. Tim Subdit 3 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri menyita 15.000 tabung gas N2O atau gas tertawa hasil penggeledahan di salah satu ruko di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Sekitar 15.000 tabung gas N2O merek Whipping yang disita memiliki berbagai ukuran. Gas ini diduga disalahgunakan untuk mendapatkan efek euforia. Penyidik juga menduga produk ini dijual ke sejumlah tempat hiburan malam, diperkuat dengan temuan kwitansi penjualan. Sementara dari hasil uji laboratorium diketahui tabung gas yang ditemukan berisi gas N2O murni. Penyidik kemudian menetapkan 2 orang bos pabrik gas N2O sebagai tersangka dan menahannya. Para tersangka diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.
Langkah-langkah upaya yang sudah kita lakukan adalah melakukan penyidikan. Dan terakhir kita sudah melakukan penetapan tersangka terhadap owner maupun pengelola dari PT Supply Indo Sukses Sejahtera yang memiliki sekitar lebih kurang 16 warehouse seluruh Indonesia yang berada di 14 kabupaten dan kota. Dari pemeriksaan-pemeriksaan, kegiatan ini sudah beroperasi selama 2 tahun. Bahkan kita sudah menemukan penggunaan ini cukup masif. Speedboat yang ditumpangi 11 warga negara asing dan 2 awak kapal yang hilang kontak sejak Jumat kemarin telah ditemukan. 12 penumpang berhasil diselamatkan dan dievakuasi di Tojo Una-Una, namun 1 nahkoda kapal masih dalam pencarian. Speedboat tersebut bertolak dari Pelabuhan Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah menuju Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo pada Jumat 24 Juli 2026 pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Seharusnya tiba pukul 11, namun di perjalanan sekitar pukul 21 WITA, speedboat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Teluk Tomini. Akibat gelombang tinggi, speedboat patah dan tenggelam. 13 penumpang kemudian terombang-ambing di lautan. Dalam upaya penyelamatan, 12 orang berhasil naik ke salah satu rakit di tengah laut. Namun karena jarak pandang yang pendek dan berkabut, 1 orang nahkoda bernama Ferdian Syah terpisah dengan 12 penumpang lainnya dan hingga kini masih dalam pencarian tim gabungan. 11 WNA dan 1 awak kapal ditemukan dan dievakuasi oleh tim gabungan menuju daratan terdekat di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Sementara itu, pencarian terhadap nahkoda speedboat Ferdian Syah masih terus dilakukan oleh tim gabungan di sekitar perairan Teluk Tomini. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Ken Anda serta teman-teman yang bertugas Siapa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Sesaat lagi program Kabar Utama akan hadir untuk Anda bersama dengan Yasmin Rahmadi. Kami pamit pemirsa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.